Haleluya. 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 Hari ini adalah hari di mana kita memperingati peristiwa Hari Pantekosta. 10 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Setelah 10 hari dari kenaikan, kita memperingatinya yang namanya Hari Pantekosta. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Pentakosta atau Pantekosta. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasal 2, kita akan baca 4 ayat di sana, ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Ayat-ayat yang kita sudah baca dan lihat bersama-sama itu berbicara tentang Pentakosta atau Pantekosta. Apa sebenarnya Pentakosta atau Pantekosta itu? Pentakosta atau Pantekosta dalam bahasa Yunani artinya ke-50 atau hari ke-50. Hari ke-50 ini dihitung dari hari Paskah, tepatnya hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Pas hari ke-50 itu adalah hari Pantekosta. Di Perjanjian Lama, saudara, bangsa Yahudi memperingati hari Pantekosta itu sebagai hari diberikannya hukum Taurat. Di Perjanjian Baru, orang Kristen memperingatinya sebagai hari dicurahkannya kuasa Roh Kudus. Nah, kita bisa perhatikan dari ayat-ayat yang kita sudah baca bersama-sama tadi. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Di sana diceritakan bagaimana peristiwa hari Pantekosta itu Roh Kudus dicurahkan ke atas kehidupan murid-murid Tuhan. Nah, kalau kita memperingati hari Pentakosta atau hari Pantekosta itu, saudara, ada 2 arti penting peristiwa hari Pantekosta itu. Yang pertama adalah peristiwa hari Pantekosta adalah penggenapan janji Tuhan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Apa janji Tuhan Yesus sebelum naik ke surga? Yesus berjanji, aku akan kirimkan seorang penolong yang lain. Siapa penolong yang lain itu? Roh Kudus, saudara. Dan kapan digenapinya Roh Kudus ini? Pada hari Pantekosta, 10 hari setelah Yesus naik ke surga, digenapilah ini hari Pantekosta. Diturunkanlah kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Lalu yang kedua, arti penting dari hari Pantekosta, saudara, hari Pantekosta itu adalah lahirnya gereja Tuhan. Nanti kita akan lihat dalam penjelasan ini, saudara. Jadi pada hari Pantekosta, di mana hari ini kita memperingati hari Pantekosta itu adalah hari di mana Roh Kudus turun ke atas dunia ini. Peristiwa hari Pantekosta adalah hari di mana Roh Kudus datang ke atas dunia ini. Pertanyaannya adalah, mengapa Roh Kudus datang atau diutus ke dunia ini? Inilah firman Tuhan yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Mengapa Roh Kudus harus datang atau diutus
ke dunia ini. Ada 3 jawaban saudara, kenapa Roh Kudus harus datang atau diutus ke dunia ini. Pertama adalah karena ada pekerjaan yang harus Roh Kudus lakukan di dunia. Lalu yang kedua, karena ada pekerjaan yang harus Roh Kudus lakukan di gereja. Lalu yang ketiga, karena ada pekerjaan yang harus Roh Kudus lakukan dalam hidup orang percaya. Ini alasannya kenapa Roh Kudus harus datang, harus diutus ke atas dunia ini. Karena 3 jawaban ini saudara. Nah kita akan lihat 3 jawaban ini saudara. Yang pertama, kenapa Roh Kudus harus datang atau diutus ke dunia ini? Karena ada pekerjaan yang harus Roh Kudus lakukan di dunia. Apa pekerjaan yang harus Roh Kudus lakukan di dunia ini? Ada 2 saudara pekerjaan yang Roh Kudus lakukan di dunia ini. Yang pertama kita melihat dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ini saudara, pekerjaan pertama yang harus dilakukan di dalam dunia ini. Yaitu menginsafkan dunia akan 3 hal. Akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Waktu saudara perhatikan kata menginsafkan dunia di sana saudara. Dunia di sana itu artinya orang dunia. Menginsafkan orang dunia akan 3 hal kepada mereka. Akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Menginsafkan orang dunia. Kata menginsafkan di sana saudara, itu artinya menerangi, mengungkapkan, menjelaskan, meyakinkan, membuktikan. Ini yang akan Roh Kudus kerjakan kepada orang-orang dunia. Roh Kudus akan menginsafkan mereka, mengingatkan mereka, menerangi mereka, saudara, menjelaskan mereka, meyakinkan mereka, membuktikan kepada mereka. Apa? 3 hal. Yang pertama adalah menginsafkan akan dosa. Saudara, Roma pasal 3 ayat 23 menulis di sana bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ini jelas menulis semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau dikatakan manusia sudah berdosa, saudara, berarti mereka tidak dapat mewarisi hidup kekal, bahkan mereka akan mengalami yang namanya kebinasaan. Dosa membuat mereka terpisah dari Allah dan tidak menerima keselamatan. Roh Kudus itu membuktikan kepada orang dunia tentang dosa ini, saudara. Dosa di mana mereka tidak percaya. Kalau mereka tetap tidak percaya, mereka akan terpisah dari Allah dan akan mengalami kebinasaan. Dan Roh Kudus ingatkan mereka, supaya apa? Supaya mereka sadar dan bertobat dari dosa yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Hanya Roh Kudus, saudara, yang bisa mengubah seseorang. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah jalan seseorang
Dari tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Dan ini yang akan dilakukan pertama oleh Roh Kudus kepada orang dunia. Diinsafkan oleh Roh Kudus. Orang itu akan dosanya. Lalu yang kedua yang diinsafkan adalah akan kebenaran. Kata kebenaran di sini saudara menunjuk kepada Yesus. Roh Kudus insafkan orang dunia akan kebenaran. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus akan nyatakan kepada mereka bahwa Yesus itulah sebenarnya kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Roh Kudus ingatkan kepada orang dunia, kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Kenapa saudara Roh Kudus tunjukkan, insafkan kepada orang dunia? Karena banyak orang dunia yang menolak Yesus, bahkan menghina dan menghujat Yesus. Mereka lupa bahwa kebenaran yang sesungguhnya justru yang mereka hujat, yang mereka tolak itu. Roh Kudus insafkan kepada dunia, inilah kebenaran. Di luar dia tidak ada kebenaran. Dan kalau engkau ingin jalan ke sorga, inilah jalan kebenaran itu. Ketiga saudara, yang diinsafkan Roh Kudus kepada orang dunia, yang ketiga adalah akan penghakiman. Penghakiman di sini saudara adalah penghakiman atas iblis penguasa dunia ini. Kapan penghakiman atas iblis ini saudara? Waktu Yesus mati di kayu salib. Di kayu salib Yesus menghakimi iblis penguasa dunia ini. Nah, orang-orang dunia, mereka orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka adalah milik dunia dan milik iblis. Kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, penghakiman akan mereka alami dalam hidup mereka. Dan Roh Kudus insafkan orang dunia akan penghakiman ini. Kalau engkau tetap milik iblis, engkau akan mengalami penghakiman yang sama seperti yang dialami oleh iblis. Dan Roh Kudus ingin supaya mereka tidak mengalami penghakiman ini. Dan mereka menerima Yesus di dalam kehidupan mereka. Ini yang pertama saudara. Yang dilakukan Roh Kudus di dunia ini. Lalu yang kedua yang dilakukan Roh Kudus di dunia ini saudara. Kita membaca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai ayat 9. Saya akan bacakan ini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedudukan telah mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Apa yang kedua yang dilakukan Roh Kudus di dalam dunia ini? Lewat 2 Tesalonika ini katakan yang dilakukan oleh Roh Kudus yang kedua adalah menahan datangnya si pendurhaka. Siapa pendurhaka ini saudara? Dia tidak lain adalah antikristus. Dari mana antikristus ini?
tadi ayat-ayat katakan itu adalah pekerjaan iblis. Jadi kalau saudara lihat antikristus itu adalah pekerjaan iblis. Apa yang menyertai antikristus? Dia disertai dengan mujizat-mujizat saudara. Tapi mujizat-mujizat palsu. Kenapa dikatakan palsu? Karena yang dipakai bukan kuasa Tuhan, tapi kuasa iblis. Nah kita lihat ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Antikristus itu belum datang ke dalam dunia ini. Sampai saat ini belum datang antikristus. Kenapa? Karena ada yang menahan untuk dia tidak bisa datang ke dalam dunia ini. Siapa dia? Kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini saudara, dia menahan datangnya si pendurhaka itu. Kata menahan ini artinya mencegah saudara. Mencegah supaya dia tidak datang. Nah kalau kita perhatikan pekerjaan Roh Kudus yang kedua atas dunia ini. Sebenarnya bukan saja orang percaya yang bersyukur berterima kasih. Tapi semua orang dan yang bersyukur dan berterima kasih. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Antikristus belum bisa menyatakan dirinya. Kapan Antikristus menyatakan dirinya? Waktu Roh Kudus ini disingkirkan. Di sini kita belajar saudara. Tidak mungkin Antikristus datang ke dalam dunia ini selama masih ada kuasa Roh Kudus atas dunia ini. Tetapi nanti Roh Kudus akan disingkirkan saudara. Waktu Roh Kudus disingkirkan baru datang Antikristus itu memerintah saudara. Nah kita bisa bayangkan waktu Roh Kudus disingkirkan, Antikristus datang, betapa jahatnya manusia di dalam dunia ini. Dan tidak ada lagi yang bisa menahan saudara, semua kejahatan akan terjadi, dilakukan pada masa Antikristus. Tapi kita bersyukur nanti si penduduk ini akan dibinasakan. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus pada waktu ia datang kedua kali. Kenapa Roh Kudus harus datang diutus ke dunia ini? Karena ada yang harus Roh Kudus lakukan di dunia ini. Yang pertama tadi yang Roh Kudus lakukan adalah menginsafkan orang dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lalu yang kedua yang Roh Kudus lakukan menahan datangnya si pendurhaka itu. Kita bersyukur saudara. Walaupun katanya sudah kelihatan begini saudara. Tetapi Antikristus belum datang kalau masih ada Roh Kudus di dalam dunia ini. Roh Kudus inilah yang menahan, mencegah supaya Antikristus tidak datang ke dalam dunia ini. Lalu yang kedua saudara, mengapa Roh Kudus harus datang diutus ke dunia ini? Yang kedua jawabannya adalah karena ada pekerjaan yang harus Roh Kudus lakukan di gereja. Yang pertama di dunia, lalu yang kedua di gereja. Apa yang Roh Kudus lakukan di gereja, saudara? Ada dua yang Roh Kudus lakukan di gereja. Yang pertama adalah gereja itu dilahirkan. Atau gereja itu dijadikan. Kapan? Peristiwa Pantekosta. Jadi gereja Tuhan ada di dalam diri. Bukan ada dengan sendirinya. Tidak saudara. Gereja Tuhan ada dalam dunia ini. Karena karya Roh Kudus. Kapan? Peristiwa Pantekosta. Waktu dicurahkannya kuasa Roh Kudus. Siapa gereja itu saudara?
Gereja itu adalah persekutuan atau kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau dikatakan persekutuan, kumpulan, lebih dari satu. Dan dilahirkan pada peristiwa Pantekosta. Kapan? Waktu Roh Kudus dicurahkan, 120 murid Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lalu berlanjut, Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. 120, 3.000 dan seterusnya. Mereka bisa bersatu, saudara. Sebagai tubuh Kristus. Inilah gereja Tuhan, gereja mula-mula. Jadi Roh Kudus diutus datang ke dunia. Karena ada pekerjaan yang harus Roh Kudus lakukan di dalam gereja. Yaitu melahirkan gereja Tuhan di dunia ini. Kalau gereja-gereja ada sampai saat ini, itu karena pekerjaan kuasa Roh Kudus. Tidak ada gereja di dunia ini ada dengan sendirinya. Tidak, saudara. Gereja ada di dunia ini karena pekerjaan kuasa Roh Kudus. Lalu yang kedua, saudara, yang dilakukan gereja, yang dilakukan Roh Kudus kepada gereja yang kedua adalah Roh Kudus memberikan karunia-karunia di dalam gereja. Karunia itu, saudara, dari kata karisma yang artinya anugerah atau pemberian. Jadi yang kedua yang dilakukan Roh Kudus atas gereja adalah Roh Kudus berikan, anugerahkan karunia di dalam gereja. Untuk apa Roh Kudus memberikan karunia dalam gereja? Untuk pelayanan di gereja itu. Untuk apa pelayanan itu? Untuk memuliakan Tuhan, saudara. Kalau pelayan-pelayan Tuhan diberikan karunia oleh Roh Kudus, semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan manusia. Dan inilah yang Roh Kudus lakukan. Ada berapa karunia yang Roh Kudus berikan kepada gereja? Kalau kita lihat 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 11, saudara, di sana dijelaskan 9 karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gereja. Apa 9 karunia itu? Hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ini saudara 9. Ada karunia yang Roh Kudus berikan dalam gereja, ada 9 karunia, saudara. Lalu kalau saudara bandingkan dengan buah roh juga terdiri dari 9 hal. Tapi karunia roh dengan buah roh beda, saudara. Buah roh itu berbicara daripada karakter orang percaya. Kalau karunia roh itu pemberian yang diberikan kepada gereja untuk pelayanan dan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kenapa Roh Kudus harus datang diutus ke dunia? Karena ada yang harus Roh Kudus lakukan di dunia ini pertama. Lalu yang kedua, karena ada yang harus Roh Kudus lakukan di gereja. Lalu yang ketiga, mengapa Roh Kudus harus datang diutus ke dunia? Karena ada pekerjaan yang harus Roh Kudus lakukan dalam hidup orang percaya. Siapa orang percaya itu? Murid-murid Yesus. Siapa murid itu? Saya dan saudara. Roh Kudus datang ke dalam dunia ini. Roh Kudus diutus ke dunia ini. Ada yang Roh Kudus akan lakukan kepada orang-orang percaya. Pertanyaannya adalah, apa yang Roh Kudus lakukan dalam hidup orang percaya? Yang pertama, saudara, Roh Kudus akan memperbaharui kehidupan orang percaya.
Apa yang dibaharui? Coba kita membaca Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa yang dibaharui oleh Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Roh dan pikiran orang percaya itu. Untuk apa Roh Kudus baharui roh dan pikiran orang percaya? Supaya orang percaya menjadi manusia baru. Artinya kalau Roh Kudus jadikan kita manusia baru, yang lama harusnya sudah kita tinggalkan. Dan yang bisa membaharui kehidupan orang percaya hanya kuasa Roh Kudus. Kalau saudara lihat perbedaan karunia dengan buah roh saudara, saudara bisa lihat waktu diberikan perumpamaan di Matius pasal 7. Di sana ada perumpamaan Yesus berikan tentang orang-orang yang mendapatkan karunia. Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit? Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan-setan demi namamu? Orang-orang ini adalah orang-orang yang mendapatkan karunia, saudara. Karunia dari Roh Kudus. Tapi di bagian akhir ayat itu katakan, enyala dari hadapanku karena aku tidak mengenal kamu. Kenapa saudara? Kenapa orang yang punya karunia ini justru ditolak oleh Yesus? Karena buah rohnya tidak ada dalam hidup mereka. Karakter yang berubah. Jadi jangan kita berpikir orang yang dapat karunia, karakternya pasti berubah. Belum tentu saudara. Ini orang-orang yang aku punya karunia loh saudara. Bernubuat karena dia punya karunia bernubuat. Mengusir setan dia punya karunia, mengusir setan. Menyembuhkan orang sakit dia punya karunia, kesembuhan. Tapi Yesus katakan, enyah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena karakter mereka tidak sesuai, saudara. Mereka lakukan semua itu, tapi mereka tetap berbuat kejahatan. Ini yang ngeri, saudara. Pelayan Tuhan melayani dengan karunia, tapi perubahan hidup tidak ada dalam hidup mereka. Kejahatan tetap mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus dia datang ke dalam dunia. Ketiga, ada yang dia lakukan dalam hidup orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus membaharui kehidupan orang percaya. Supaya mereka menjadi manusia baru yang lama sudah berlalu. Itu sebabnya sebagai orang percaya, izinkan Roh Kudus mengubah kehidupan kita, saudara. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup orang percaya. Kenapa dia harus tinggal dalam hidup orang percaya? Coba kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 6. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kenapa Roh Kudus mau berdiam dalam hidup orang percaya? Karena orang percaya itu bukan milik mereka lagi, tetapi milik daripada Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus datang ke dunia, dia mau tinggal di hidup orang percaya, karena orang percaya itu bukan milik mereka lagi, tapi milik Tuhan.
Karena orang percaya milik Tuhan, Roh Kudus yang diutus, dia mau tinggal dalam hidup orang percaya itu. Nah, coba kita lihat kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada enggak Roh Kudus itu dalam hidup kita? Ngerasain enggak kita ini ada Roh Kudus dalam hidup kita? Kita yang bisa menilai, saudara, masih ada enggak Roh Kudus dalam hidup kita? Orang bilang ada Roh Kudus dalam setiap hidup orang percaya. Benar, saudara, benar. Tapi bekerja enggak Roh Kudus itu? Itu masalahnya. Ada Roh Kudus di hidup saya, bekerja enggak Roh Kudus itu? Kalau bekerja engkau pasti rasa kehadirannya. Dia mau tinggal karena kita bukan milik kita lagi, tapi milik Allah. Ini yang kedua yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang ketiga apa? Roh Kudus menghibur orang percaya itu. Yang keempat, Roh Kudus memimpin hidup orang percaya itu. Yang kelima, Roh Kudus itu menyucikan hidup orang percaya itu. Yang keenam, Roh Kudus itu membantu dalam kelemahan-kelemahan orang percaya itu. Kelemahan apa di sini, saudara? Coba kita membaca Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Apa yang Roh Kudus bantu di sini hidup orang percaya? Membantu mereka menaikkan doa kepada Bapa di surga. Saudara tahu, waktu kita berdoa dengan bahasa roh, berdoa di dalam roh, itu hanya Tuhan di sorga yang tahu. Iblis gak tahu bahasa itu, saudara. Makanya kalau orang berdoa dalam bahasa roh, pasti sampai ke sorga. Nah, Roh Kudus ini membantu keluhan-keluhan orang itu berdoa, saudara. Makanya orang yang sudah diperlukan dengan Roh Kudus, dia bisa berdoa dalam bahasa roh. Dan nanti Roh Kudus akan membantu dia berdoa dalam rohnya. Waktu dia berdoa dalam roh, dia akan percaya, Tuhan, kau dengar keluhan-keluhan yang rohmu naikkan untukku. Kenapa? Karena pasti Bapa di surga tahu bahasa roh itu, saudara. Apa yang didoakan oleh roh itu untuk kita. Kita seringkali, saudara, lemah dalam berdoa. Saya suka lemah, saudara. Maksudnya saya enggak pintar berdoa. Makanya saya selalu berdoa dalam bahasa roh. Lalu tiba-tiba saya mau tutup, Tuhan, kau dengar keluhan-keluhan daripada rohmu yang dinaikkan untukku. Amin. Orang kalau berdoa dalam bahasa roh, sudah enak, saudara. Enggak kerasa waktunya. Tapi kalau kita berdoa enggak pakai bahasa roh, ujungnya ngantuk. Gampang saya nilai staf saya yang ngantuk, saudara, gampang. Nanti saya gini, haleluya, haleluya. Itu udah ketahuan, saudara. Kalau dia tidur, saya bilang, haleluya. Itu keburu. Waktu dia nyebut haleluya, itu ketahuan ngantuknya. Kenapa dia ngantuk, saudara? Karena dia nggak gunakan ini, minta tolong Roh Kudus membantu dia dalam kelemahannya berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Yang ketujuh, yang terakhir, saudara. Apa yang Roh Kudus lakukan kepada orang percaya? Roh Kudus itu mencegah orang percaya untuk pergi ke tempat-tempat tertentu. Roh Kudus itu bisa berbicara loh, saudara. Jangan ke sana. Jangan ke sana. Jangan ke sana. Bisa, saudara. Inilah yang dikerjakan Roh Kudus. Makanya waktu kita memperingati hari Pantekosta, kita diingatkan kenapa dia datang ke dalam dunia ini. Kenapa Roh Kudus diutus ke dalam dunia ini. Karena ada 3 yang Roh Kudus lakukan. Dia lakukan di dunia, dia lakukan di gereja, dia akan hidup orang percaya. Dan kita termasuk orang percaya. Roh Kudus jadikan kita tempat di mana dia mau berdiam dalam hidup kita. Waktu dia berdiam dalam hidup kita, saudara,
Dia akan menuntun setiap langkah-langkah kita dalam hidup ini. Supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Mari di peristiwa hari Pantekosta ini, mari bangunlah hubunganmu dengan Roh Kudus. Alamilah pekerjaan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu, saudara. Gereja kita tidak bisa lakukan 10 malam, karena memang gak bisa dipakai rumah Tuhan untuk beribadah. Tapi kita bisa bangun hubungan dengan Roh Kudus di rumah kita masing-masing. Kita nikmati dia masih tinggal dalam hidup kita. Waktu dia masih tinggal dalam hidup kita, dia akan menghibur kita, memimpin kita, menyucikan kita, dan membantu kehidupan kita. Mari kita berdoa. Nanti Ibu Gembala berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau naik ke surga dan Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus ke dalam dunia ini. Melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam dunia ini. Bahkan karya-karya Roh Kudus terjadi Tuhan, sehingga kami boleh ada, gereja-Mu boleh ada Tuhan. Bahkan Engkau bekerja dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami membuka hati-Mu untuk Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Sehingga buah-buah Roh Kudus itu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan ada banyak lagi jiwa boleh percaya kepadamu. Karena melihat kehidupan kami orang-orang percaya yang boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Roh Kudus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan di dalam dunia ini Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami Roh Kudus. Engkau bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Minggu depan saudara kita ada perjamuan suci. Puji Tuhan.